Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Suminar, nomor induk mahasiswa 208100016 akan mempresentasikan tesis dengan judul Pengembangan Bahan Ajar dengan menggunakan teknik akrostik berbantuan media fotografi untuk meningkatkan kemampuan menulis teks puisi dan minat belajar siswa MTS kelas 8. Adapun latar belakang dalam penelitian ini berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh saya di MTS Negeri 2 Subang yang kebetulan tempat mengajar. Yang pertama adalah rendahnya kemampuan siswa dalam menulis teks puisi. Hal itu terlihat dari nilai menulis teks puisi siswa yang mayoritas kurang dari KKM. Kemudian yang kedua adalah rendahnya minat belajar siswa dalam menulis teks puisi. Hal ini berdasarkan hasil wawancara terhadap guru dan siswa. Kemudian dari hasil wawancara juga diketahui bahwa rendahnya minat dan kemampuan siswa itu dikarenakan bahan ajar yang digunakan oleh guru kurang menarik. Oleh karena itu, dirasa harus menemukan sebuah bahan ajar yang mampu meningkatkan kemampuan siswa, juga meningkatkan minat belajar siswa dalam menulis teks puisi. Rumusan masalah yang pertama, apakah pengembangan bahan ajar dengan menggunakan teknik akrostik berbantuan media fotografi dapat meningkatkan kemampuan menulis teks puisi dan minat belajar siswa MTS kelas 8? Kemudian yang kedua, bagaimana respon guru dan siswa terhadap bahan ajar menulis teks puisi dengan menggunakan teknik akrostik berbantuan media fotografi yang dikembangkan? Yang ketiga, kendala-kendala apa yang ditemui pada saat pengembangan bahan ajar dengan menggunakan teknik akrostik berbantuan media fotografi untuk meningkatkan kemampuan menulis teks puisi dan minat belajar siswa MTS kelas 8? Yang keempat, apakah kemampuan menulis teks puisi siswa MTS kelas 8 yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar yang dikembangkan lebih baik daripada pembelajaran yang menggunakan bahan ajar biasa? Dan yang terakhir, apakah minat belajar siswa MTS kelas 8 yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar yang dikembangkan lebih baik daripada pembelajaran yang menggunakan bahan ajar biasa? Itu adalah 5 rumusan masalah dalam penelitian ini. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beberapa hal berikut. Yang pertama adalah menganalisis pengembangan bahan ajar dengan menggunakan teknik akrostik berbantuan media fotografi dapat meningkatkan kemampuan menulis teks puisi dan minat belajar siswa MTS kelas 8. Yang kedua, untuk menganalisis respon guru dan siswa terhadap bahan ajar menulis teks puisi dengan menggunakan teknik akrostik berbantuan media fotografi yang dikembangkan. Kemudian yang ketiga, untuk menganalisis kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan bahan ajar tersebut. Kemudian yang keempat, untuk menganalisis kemampuan menulis teks puisi siswa MTS kelas 8 yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar yang dikembangkan lebih baik daripada pembelajaran yang menggunakan bahan ajar biasa. Dan yang terakhir, untuk menganalisis minat belajar siswa MTS kelas 8 yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar yang dikembangkan lebih baik daripada pembelajaran yang menggunakan bahan ajar biasa. Itu adalah 5 tujuan dalam penelitian ini. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah R&D atau Research and Development yang dikembangkan oleh Borg and Gall. Yang pertama, peneliti melakukan studi pendahuluan di tempat peneliti mengajar dan studi kepustakaan untuk menelaah teori-teori dan beberapa penelitian sebelumnya. Kemudian, peneliti membuat rancangan bahan ajar dengan teknik akrostik berbantuan media fotografi. Hal ini didiskusikan, kemudian divalidasi awal oleh para pembimbing. Selanjutnya, draft bahan ajar teknik akrostik yang berbantuan media fotografi ini diuji coba terbataskan di MTSS Al-Muhajirin Subang. Dari hasil uji terbatas tersebut, ada masukan-masukan, kemudian ada revisi, dan peneliti melakukan revisi. Tahap 1. Kemudian, peneliti melakukan uji coba lebih luas di MTSS Al-Mumtaz
dan di MTSS Bani Maksum Subang. Dari uji coba lebih luas di 2 MTS tersebut, ada masukan-masukan, kemudian divalidasi ulang, direvisi, dan hasil revisi kedua ini dijadikan sebagai produk final bahan ajar dengan teknik akrostik berbantuan media fotografi. Terakhir, produk final tersebut peneliti lakukan uji produk di MTS Negeri 2 Subang di kelas eksperimen. Selanjutnya, beberapa manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, manfaat teoritis, yaitu memberikan referensi pada peneliti selanjutnya yang terkait dengan pengembangan bahan ajar menggunakan teknik akrostik berbantuan media fotografi untuk meningkatkan kemampuan menulis teks puisi dan minat belajar siswa MTS kelas 8. Selain itu juga memberikan acuan pengembangan bahan ajar dengan menggunakan teknik akrostik berbantuan media fotografi. Selanjutnya adalah manfaat praktis. Yang pertama bagi siswa, itu bisa meningkatkan minat belajar siswa dan meningkatkan kemampuan menulis teks puisi siswa. Adapun bagi guru, itu bisa membantu guru dalam proses pembelajaran dengan bahan ajar menggunakan teknik akrostik berbantuan media fotografi. Sedangkan bagi peneliti sendiri, yang pertama peneliti mendapatkan pengalaman dalam menyusun laporan ilmiah, kemudian mendapatkan pengalaman mengenai pengembangan bahan ajar dengan menggunakan teknik akrostik berbantuan media fotografi untuk meningkatkan kemampuan menulis teks puisi dan minat belajar. Dan terakhir, manfaat bagi sekolah atau lembaga itu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di lembaga tersebut, terutama keterampilan bersastra khususnya menulis teks puisi, yaitu melalui pengembangan bahan ajar dengan menggunakan teknik akrostik berbantuan media fotografi. Saya berharap seluruh manfaat tersebut memang benar-benar dirasakan oleh semua elemen yang menggunakan bahan ajar ini. Selanjutnya, ini adalah bagan uji statistik dan asesmen data. Jadi, dalam proses penelitian ini, peneliti mendapat sebuah kesimpulan itu setelah melalui berbagai asesmen dan uji statistik. Dalam penelitian ini, di uji terbatas, uji luas 1 dan 2 maupun uji produk, peneliti melakukan tes dan non-tes. Untuk non-tes diantaranya adalah dengan memberikan angket baik kepada guru dan siswa, juga lembar observasi yang diisi oleh observer. Lembar angket dan observasi ini untuk mengetahui bagaimana respon guru dan siswa terhadap pengembangan bahan ajar, juga angket minat untuk mengetahui pengaruh bahan ajar yang dikembangkan terhadap peningkatan minat belajar siswa. Untuk uji statistik, peneliti menggunakan SPSS 25 melalui serangkaian uji statistik, diantaranya adalah uji normalitas, uji sampel t-test, uji paired sampel t-test, uji homogenitas, dan uji independent sampel t-test. Seluruh rangkaian uji statistik tersebut dilakukan untuk mengetahui kemampuan menulis teks puisi siswa MTS kelas 8 yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar yang dikembangkan oleh peneliti. Selanjutnya adalah pengembangan bahan ajar. Ada produk sebelum pengembangan dan validasi yang merupakan produk awal, kemudian produk setelah pengembangan dan validasi yang merupakan produk akhir atau final. Ini adalah sampel beberapa bagian saja karena memang kalau seluruh bagian tidak memungkinkan untuk ditampilkan di PPT ini. Dari produk awal sampai menjadi produk jadi itu melewati beberapa uji coba. Di sini saya tampilkan beberapa foto uji coba terbatas. Yang pertama di MTSS Al-Muhajirin Subang, kemudian foto uji coba luas pertama di MTSS Al-Mumtaj Subang, kemudian uji coba luas kedua di MTSS Bani Maksum Subang, dan yang uji produk itu di MTSN 2 Subang. Terdapat 2 bagian, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol.
Untuk respon guru dan siswa, secara keseluruhan dari seluruh uji baik terbatas, luas, 1, 2 maupun produk, guru dan siswa merespon sangat baik terhadap bahan ajar yang dikembangkan. Walaupun secara persentase ada sedikit kenaikan dan penurunan, tetapi semuanya masuk kategori sangat baik. Selanjutnya adalah ada beberapa kendala yang ditemui peneliti pada saat pengembangan bahan ajar. Kendala yang pertama, karena posisi MTSS Al-Muhajirin berada di pedalaman dan pihak sekolah juga sama sekali tidak menyediakan akses internet, sehingga siswa kesulitan ketika mau mengakses bahan ajar yang berupa LKPD daring. Peneliti saat itu melakukan tindakan langsung, yaitu memberi akses hotspot kepada siswa. Dan setelah pembelajaran selesai, peneliti berdiskusi dengan pihak sekolah, memberikan penjelasan tentang betapa pentingnya akses internet di era sekarang ini. Selanjutnya adalah guru yang agak sulit memahami bahan ajar karena lemahnya kemampuan guru yang memang saat ini terbiasa menggunakan bahan ajar konvensional. Tindakan yang dilakukan yaitu saya berdiskusi mengenai media pembelajaran, kemudian mengenai bahan ajar berbasis teknologi sederhana seperti itu. Kemudian memberikan pengarahan dan masukan bagaimana cara menggunakan bahan ajar yang berupa LKPD daring berbasis Levoxit yang digunakan peneliti. Yang ketiga, siswa sulit mengakses bahan ajar pembelajaran karena di awal link LKPD daring ini ditulis oleh guru di papan tulis. Akhirnya peneliti memberikan guru hyperlink untuk mengakses LKPD, kemudian guru menyebarkannya di web kelas. Kendala selanjutnya yang ditemui peneliti saat pengembangan bahan ajar adalah siswa kesulitan mencari kata dengan huruf pertama yang sudah ditentukan sebagai awal larik dalam puisi akrostik. Ini dikarenakan perbendaharaan kata siswa yang memang kurang, karena mereka terbiasa dengan bahasa ibunya yaitu bahasa Sunda, sehingga agak sulit untuk mencari pembendaharaan kata dalam bahasa Indonesia. Peneliti melakukan tindakan dengan mengarahkan siswa untuk menggunakan aplikasi KBBI 5 atau juga menggunakan KBBI daring. Selanjutnya adalah kendala yang memang selalu ditemui pada setiap pembelajaran menulis teks puisi adalah siswa kesulitan menemukan diksi yang tepat. Nah, di sini penyebabnya karena memang perbendaharaan diksi siswa kurang. Di sini peneliti memberikan tindakan, memberikan masukan dan mengarahkan siswa untuk menemukan diksi dengan mencari dan memilih sinonim katanya di web persamaankata.com. Nah, di web persamaankata.com ini banyak sekali pilihan kata yang bisa diambil oleh siswa ketika menulis puisi. Selanjutnya, hasil dan pembahasan untuk kemampuan menulis teks puisi adalah yang pertama, semua data nilai siswa berdistribusi normal dan homogen. Kemudian terdapat perbedaan rata-rata antara tes awal dan tes akhir, baik di kelas eksperimen maupun di kelas kontrol. Kemudian kenaikan rata-rata nilai eksperimen yaitu 18,20 lebih signifikan dibanding dengan kelas kontrol yang hanya 9,57. Dan terakhir, rata-rata hasil tes akhir kelas eksperimen 84,47 lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Untuk data minat belajar siswa, yang pertama, data hasil angket berdistribusi normal. Kemudian terdapat korelasi antara hasil belajar siswa dengan minat belajar. Dan terakhir, rata-rata minat belajar siswa kelas eksperimen yaitu 85,73 lebih tinggi daripada kelas kontrol yang hanya 66,93. Dari hasil dan pembahasan di atas, peneliti bisa menyimpulkan yang pertama, pengembangan bahan ajar dengan menggunakan teknik akrostik berbantuan media fotografi dilakukan melalui uji coba terbatas, uji coba luas 1 dan 2, dan uji produk, serta validasi oleh ahli dan praktisi. Yang kedua, kendala yang ditemui adalah keterbatasan akses internet, keterbatasan kemampuan guru dan siswa dalam memanfaatkan teknologi, keterbatasan perbendaharaan kata, dan diksi siswa dalam menulis teks puisi. Yang ketiga, respon guru dan siswa terhadap bahan ajar sangat baik.
Yang keempat, kemampuan menulis teks puisi siswa yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar yang dikembangkan terbukti lebih baik daripada pembelajaran yang menggunakan bahan ajar biasa. Dan yang terakhir, minat belajar siswa yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar yang dikembangkan terbukti lebih baik daripada pembelajaran yang menggunakan bahan ajar biasa. Di penghujung presentasi ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada dua dosen pembimbing yang sangat luar biasa, yaitu yang pertama Dr. Hajah Teti Sobari MPD dan yang kedua Ibu Nung Nurhayati SOS IMA PhD. Kedua pembimbing inilah yang selalu mengarahkan, membimbing, memotivasi, sehingga alhamdulillah peneliti berhasil menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Semoga Allah membalas kebaikan mereka berdua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.